Sini maupun yang ada di rumah, ada MOP Lovers, ada BXB, Rubeners, siapapun yang sedang menonton. Nonton tayangan ini. Jadi latar belakang kenapa dipilih tanggal 22 Oktober karena memang tanggal tersebut merupakan tanggal spesial buat kami semua, buat keluarga besar juga, karena tanggal 22 Oktober adalah hari kelahiran orang tuaku dan Koruben, dan di tanggal tersebut adalah anniversary pernikahan Koruben dan juga Ciwenda. Jadi kita ingin menambahkan hari ini menjadi satu hari yang spesial lagi, di mana ini adalah konser tunggal pertamanya Onyo di tahun 2022 ini. Mungkin sama kayak Ayah, tidak banyak lah perbedaannya. Sebagai paman dan penanggung jawab di manajemen, di perusahaan, tidak ada satupun keraguan kenapa kita tidak membuat konser ini. Karena kalau kita lihat memang festival musik sekarang sudah kembali tumbuh, sudah kembali pulih perlahan-perlahan, dan memang seperti punya tanggung jawab, hutang sama BXB, sama orang yang sudah membantu dan mendukung karirnya Onyo. Selalu banyak permintaan ke kita, kapan sih kita tuh dulu bisa kayak dulu, kita bisa ketemu lagi, kita bisa lihat Onyo tatap muka gitu ya. Kalau sekarang semua virtual. Akhirnya ya memang kita rasa tahun ini adalah tahun yang pas untuk diadakan konsernya Onyo, dan dikategorikan dalam beberapa kelas untuk tiketnya sendiri. Mungkin aku bisa informasiin sekarang. Tiket yang sekarang ini ada di kategori Super Festival, Festival, Tribun A, Tribun B, Gold A, VIP 1 dan VIP 2. Serta juga ada VVIP yang akan kita jual di kemudian hari, dan kategori Super Festival yang sampai hari ini sudah terjual habis. Wow, tepuk tangan dong. Jadi Super Festival ini adalah satu kategori favorit ya, karena ini bisa dibilang bakal paling dekat sama Onyo. Waduh. Dan tidak menutup kemungkinan akan kita persilahkan untuk menonton sedikit kurang lebih pertunjukan Onyo sebelum acaranya mulai dari persiapan, rehearsal penari, rehearsal Onyo-nya sendiri, dan lain sebagainya. Jadi boleh datang duluan gitu ya? Benar. Enggak spesial untuk orang yang memang super festival. Ya, itu dia. Dimulai mungkin ada rehearsalnya gitu ya, jam 5 misalnya nih ya. Betul. Udah datang tuh udah boleh tuh ya. Onyo ada latihan udah boleh gitu ya. Boleh. Wah, seru banget itu. Terus apa lagi tuh? Silakan. Itu aja kalau untuk konser, tapi nantinya juga kita sedang persiapkan bahwa ketika kita melihat ada banyak antusias dari BXB, fansnya Onyo itu datang dari luar negeri, nggak mungkin kalau ternyata nonton konser maksudnya tidak membawa buah tangan pulangnya. Jadi nantinya kita akan memproduksi beberapa merchandise eksklusif hanya untuk konser It's My First. Gitu. Apa itu merchandise-nya? Baju kah? Ada dong. Aduh, penasaran deh. Nanti kita siapin sama ya. Mungkin kayak poster di belakang ini. Kenapa kita baru launchingnya sekarang? Karena memang semuanya kita pilih baik-baik, nggak asal produksi semuanya. Kita pilih kualitasnya. Ada nggak cerita di balik poster ini? Banyak fotonya, bingung milihnya. Banyak, ada berapa ya? 30 foto. Ya, untuk dijadikan poster ini gitu. Cuma satu yang dipilih. Ini ya. Ya. Terus kenapa It's My First? Ya, jadi ini waktu dapat It's My First waktu di rumah sakit ya, Jordi ya. Iya. Waktu di rumah sakit. Iya, jadi kan pas lagi di rumah sakit gue sama Jordi. Iya. Itu punya banyak waktu ngobrol ya gitu. Jadi apa ya? Jadi temanya tuh belum dapat sama sekali gitu. Waktu foto itu ada 12 baju ya. 12 baju, 12. Iya, 12 baju. Jadi yang diambil cuma satu ya. Apa yang menarik di foto ini? Vote dari beberapa teman ya, dari beberapa teman, dari beberapa karyawan juga mewakili. Ya udah paling banyak ini. Jadi saya juga tidak mau saya memilih, tapi semua berdasarkan vote dari orang-orang yang saya kenal atau sekeliling. Itu mereka ada 5 kandidat foto dan ini yang paling dipilih. Jadi makanya
Saya rasa ya kalau ngikutin kan pasti banyak ya orang tuanya mau ini gitu, tapi karena ini yang terbanyak berarti pasti ini yang terbaik gitu. Nah, kata it's my first itu dari pada waktu kalau lagi di rumah sakit gitu. Kenapa itu? Apakah karena ada cerita apa di balik it's my first? Nggak ada. Jadi saya kepengennya anak saya itu punya memori dengan lagu, dengan konser ini gitu. Jadi apa ya Jordi? Karena ini konser tunggal pertamanya dia gitu ya. Kan gue kalau suruh translate bahasa Inggris gue nggak ngerti kan. Jadi apa ya gitu. Ya Jordi bilang aja, langsung kata Jordi gitu aja lah kok yang simple, it's my first aja gitu. Apa rilis? Kok tuh nanyanya gini, Jordi tolong artiin kata-kata gue. Oh iya kok. Ini pertama, ini yang ke satu, ini konser pertama. It's my first. Tadi gue juga mikir gitu. Tapi gue nggak tahu artinya benar apa enggak. Pokoknya intinya ini kata-kata yang pertama. Buat apa kok? Enggak, coba lo artiin. Ini yang pertama. It's my first. Benar nggak? Benar. Coba lo tulisin dulu kata dia. Tulisin. Oh ya udah. Kayaknya ini deh. Pas itu maksudnya it's my first. Ini menjadi batu lompatan pertama buat Onyo gitu. Jadilah it's my Tiba-tiba first. muncul aja gitu. Ya betul. Aku pikir kan ini apakah judul lagu kan biasanya gitu kan ya. Dari judul lagu kayak apa bukan ya. Jadi benar-benar Bukan. emang sebuah judul konser ya jadinya. Kalau dari judul lagunya Onyo semuanya sedih-sedih, ya. Ada sahabat kecil, udah terlalu lama juga. Iya. Masa konser tunggalnya judulnya Deritaku itu derita. Iya kan? Males ya. Iya. Jadinya gimana ya? Iya, bener, Udah deh. bener. Gak ada judul-judul lain lah, gak ada pakai judul-judul lagu gitu. Ya, Biasa iya, gitu ya. betul. Nggak ada, udah. Ya mau menjadi diri sendiri aja gitu. Jadi Iya. ngerti artinya, maksudnya gue gini nih, translate jadi pakai bahasa Inggris. Ya, itu artinya ya. Kenapa mesti pakai bahasa Inggris? Biar keren. Oh iya benar juga ya. Iya. Oh, pertamaku, nah benar itu. Pertama. Jadilah bahasa Inggris ya. Iya, Anak-anak it's my masing-masing. first. Oke. Nah kalau apa dari Petos, apa Onyo? Ribet gue. Onyo sendiri gimana nih lihat? Untuk berbicara tentang konser teman-teman media, ini juga disaksikan saya juga lagi live streaming di MOP Channel. Ini kenapa akhirnya ada konser ini ya, kalau yang saya lihat bagaimana keinginan dari putra saya dan juga semangatnya, dan juga banyak yang juga sudah mendukung support karir perjalanan anak saya itu tidak luput dari doa-doa banyak-banyak teman-teman semuanya, terutama juga dari media-media yang selalu memberikan berita yang baik untuk kami. Dan akhirnya dalam pandemi yang kemarin ini, untuk Onyo tidak bisa banyak melakukan aktivitas di luaran yang melibatkan banyak orang, karena kami mengikuti semua peraturan atau situasi yang sedang terjadi. Tapi sekarang ini saya dan adik saya berpikir kenapa enggak ini setelah pandemi udah oke ya, dan beberapa persyaratan ketika kita mau mengadakan acara, saya rasa kayaknya ini sudah saatnya Onyo ada di konser tunggalnya dia gitu. Saya nggak ada keraguan sama sekali untuk anak saya ini. Onyo mungkin kalau teman-teman semua melihat perjalanan dia dari awal pertama bersama saya, pasti merasakan sekali perubahannya, pasti merasakan sekali perbedaannya. Tapi bahagianya saya itu adalah anak saya suka banget kalau saya kasih challenge ya. Ketika saya bilang, Nyo, kalau Onyo lakukan hal ini bagus sekali, musikalitasnya bagus. Yang penting saya meyakinkan dia, dan dia pasti mau belajar dan mau coba. Hampir menyerah pernah, tapi dia tidak pernah mundur dengan apapun atau situasi yang terjadi. Makanya untuk di konser yang kali ini, saya cuma bisa bilang sama anak saya, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan, karena hanya Onyo yang sendiri di atas panggung, dan beberapa bintang-bintang besar yang ikut meramaikan konser tunggalnya Onyo. Jadi saatnya ya melihat bagaimana Onyo benar-benar punya tekad untuk ada di panggung besar. Mungkin di sini saya kalau mewakili keluarga ya, mungkin kalau MOP nanti diwakili oleh Jordi. Kalau dari keluarga ya, harapan orang tua melihat anaknya sukses itu saya rasa harapan orang tua kita semua ya. Melihat anaknya berhasil, anaknya apapun yang dia kerjakan selalu didoakan gitu. Ya, saya dan Sarwenda tidak luput dari doa untuk Onyo
karena kemauan anak ini juga cukup kuat, tapi karena usianya juga masih dalam masih belasan ya, semua kegiatannya pasti dalam pantauan orang tua. Dan untuk menggelar konser ini saya sudah bilang sama Onyo, tadinya memang ada satu project film ya, tapi saya bilang project film ini bisa berjalan, tapi konsernya pasti nanti menuju konser dia akan keteteran gitu ya. Saya tidak mau pada saat dia bernyanyi nanti dia jauh lebih capek, jauh lebih ya habis energinya gitu ya, betul. Karena latihannya cukup mepet, semua juga cukup mepet. Dan kenapa saya pilih sama Kari adalah salah satu orang yang buat saya itu nggak bikin sakit kepala ya. Karena saya serahkan semua sama Kari ngerti apa yang saya mau. Jadi saya cuma cukup sekali menyampaikan ke Kari, sama Kari dikembangkan lebih bagus lagi. Jadi saya kalau sama Kari itu isian acara udah saya serahkan sama Kari, saya sama Uncle Jordi udah tinggal ngurusin yang lainnya. Uncle Jordi tinggal urusin MOP-nya, saya tinggal urusin bagaimana mentalnya seorang Bertrand itu harus lebih siap lagi. Makanya latihan fisik, latihan vokal, dan ada beberapa latihan yang diminta oleh Kari. Itu udah tugas saya sebagai orang tua untuk mengingatkan hari ini les ini, hari ini les ini, hari ini les ini gitu. Makanya mudah-mudahan doa saya nggak banyak-banyak, hanya mudah-mudahan cepat sold out ya. Amin. Dan juga berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir ke sini, menyempatkan waktunya. Saya tahu banget teman-teman media punya banyak kegiatan, tapi menyempatkan waktu datang ke sini. Sekali lagi terima kasih. Ya, kalau dari aku gini, ngomongin tentang kesehatan ya seperti yang teman-teman sendiri lihat ya, memang sekarang ini saya masih terus berobat, dan tentang konser ini sama sekali tidak mengganggu pikiran, justru malah menjadi penyemangat saya. Saya harus sehat gitu ya sampai di konser dan juga seterusnya. Yang pasti ini malah menjadi penyemangat buat saya. Kalau ngomongin ya kondisi ya seperti apa yang terjadi gitu, tapi ada sisi baik yang mungkin saya bisa dapatkan, itu akhirnya saya punya banyak waktu untuk diam ya, dan nggak pegang gadget sama sekali. Dan ya di situ akhirnya ide-ide itu bisa bermunculan gitu. Makanya dari sekian lama sekali, hampirlah 2 bulan kita nggak dapet judul tema konser tuh ada gitu, udah 2 kali gitu, nggak serak lah. Akhirnya dapat ini ya ketika saya lagi fokus sekali, dan memang baru dapat gitu. Ada sisi baiknya yang buat saya, oh ya akhirnya dengan kayak gini saya baru bisa dapat tema judul, di mana hari terus bertambah ya, tapi kita belum menentukan judul. Sementara kita udah meetingnya juga udah bikin konsep panggung ya, lampu dan semuanya, tapi judulnya belum dapat. Makanya saya bilang ya udahlah, akhirnya dari yang saya jalanin ya sakit, saya tetap bersyukur dengan kondisi apapun yang saya lagi jalanin, karena ya semuanya yang saya lagi lewatin ini kemauannya Tuhan gitu. Jadi nggak bisa saya lawan. Saya tidak ada lebih kata lain selain bersyukur dengan apa yang sedang terjadi dengan saya gitu. Kita tentunya kasih terus semangat untuk Ruben. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, dengan semangatnya yang luar biasa inilah yang membuat konser ini pastinya akan bernyawa ya Ben ya. Dan gak cuman konser-konser gitu aja, tapi inilah konser yang beda sama yang lain, karena ini hati dari seorang bapak kepada anaknya. Jadi konser ini akan sangat menarik sekali, akan sayang sekali kalau ini dilewatkan. Jadilah ini menjadi konser yang pertama kali yang membuat anda semua para penonton nanti adalah konser yang bisa memiliki pengalaman pertama yang akhirnya membuat Anda begitu melihat konser ini menjadi wow, keren banget ya dalam hidup Anda, melihat konser yang pertama kali terbaik di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Onyo dan juga untuk MOP pastinya ya.